Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus 2021. Dan kita akan memulai bulan yang baru ini dengan kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, duduk diam di bawah kasih Tuhan. Dan kami mohon untuk rekan-rekan jemaat GBI Mampang boleh berkonsentrasi untuk tidak makan dan menghargai hadirat Tuhan sepanjang ibadah. Kalau misalnya ada perlu ke belakang, bisa mungkin di off kamera sebentar gitu ya. Jadi kita supaya tidak mengganggu yang lainnya. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan doa syafaat. Silakan Pak Daniel. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan doa-doa kita pada siang hari ini. Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan karena kesempatan yang baik bagi kami Tuhan. Dan apapun keadaan kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik Bapa. Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau mengagung-agungkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau beri keamanan setiap gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Baik yang melalui virtual Tuhan. Baik yang melalui datang langsung ke gereja Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Terlebih hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga otoritas yang pada Engkau Tuhan. Nyata dalam atas hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Boleh menguatkan kami Tuhan. Boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ibadah kami akan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang ambil alih Tuhan. Kau sendiri yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Gembala GBI Gatot Subroto beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Yang Kau pakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menuai banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau memakai hamba-Mu saat ini Tuhan. Untuk penuaian jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Pentakosta terjadi Tuhan. Atas hamba-Mu ini Tuhan. Atas kami semua Tuhan. Atas keluarga kami Tuhan. Atas bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau. Kebajikan, kemurahan atas hamba-Mu turun saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau memakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas hamba-Mu Bapak Niko Nyotora Harjo. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Lydia Tuhan, Gembala CK2 Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menuntun langkah-langkah hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun pergi Tuhan, kebajikan kemurahan Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan otoritas yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Penggalakan di CK2.
CK-CK yang ada di bawahnya Tuhan, satu unity di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, untuk mendukung pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan Tuhan, banyak jiwa Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan, untuk gembala kekasih kami, Pak Kemimpi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai lebih lagi Tuhan, hikmat marifat atas hamba-Mu ini Tuhan. Otoritas yang tinggi Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Kau berkati secara luar biasa. Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bu Gemrina Tuhan Yesus. Kau berkati Bu Gemrina Tuhan. Kau berkati Natania Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Proteksi yang sempurna Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Pelayanan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya urapan yang kudus turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk membawa setiap kami Tuhan jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi Pak Mimpi Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami mau bersyafaat Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote Tuhan Yesus. Kasih-Mu nyata atas Indonesia turun Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa kami dan negeri kami Tuhan. Kau bertata atas bangsa dan negeri kami Tuhan Yesus. Kau akan sembuhkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan, dari resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau campur tangan atas bangsa kami, Kau mengurapi para pemimpin kami yang Kau telah pilih Tuhan, Kau tetapkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang tangguh Tuhan. Bangsa kami ada bangsa yang akan menjadi bangsa yang maju di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melawat bangsa kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami akan ucapkan berkat atas Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, banyak anak-anak-Mu Tuhan yang Kau pakai di Indonesia ini Tuhan. Bahkan Pentakosta terjadi atas bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Pentakosta terjadi dari bangsa kami ke bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang bertata di atas Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, proteksi-Mu Tuhan sempurna atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Bapak Jokowi Widodo Tuhan Yesus. Beserta Kiai Maruf Amin Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang Kau telah pilih dan Kau tetapkan Tuhan Yesus atas bangsa kami ini Tuhan, untuk membawa bangsa kami untuk menjadi bangsa yang berdaulat Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami ini Tuhan Yesus, takut akan Tuhan senantiasa ada pada mereka Tuhan Yesus. Kesehatan yang sempurna Tuhan, karena kami tahu Tuhan beban yang mereka pikul luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, sanggup untuk memberkati, untuk membantu pemimpin kami ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang hadir Tuhan, di tengah-tengah para pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan jajarannya Tuhan yang ada TNI, Polri Tuhan, sampai ke tingkat yang bawah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Engkau hadir Tuhan, roh takut akan Tuhan senantiasa ada para pemimpin kami Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah bajikan kemurahan senantiasa atas mereka Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan bersama-sama bergotong royong Tuhan, untuk bersama-sama bersatu Tuhan, bahu-membahu Tuhan, untuk bekerja sama Tuhan, untuk mengatasi segala permasalahan yang ada Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, oposisi-oposisi yang kurang mendukung Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berkat-berkat tercurah atas Indonesia, kutuk-kutuk tidak masuk ke Indonesia Tuhan, sehingga perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan,
lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang turun atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Sehingga Pentakosta terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jakarta Tuhan. Kami mau berdoa untuk Jakarta Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Bahkan kota-kota penyangga Bekasi, Depok, Tangerang, dan Kepulauan Seribu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan kami mau memberkati Jakarta Tuhan. Kasih-Mu atas Jakarta Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu atas Jakarta Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Pentakosta terjadi di Jakarta Tuhan Yesus. Penuaian jiwa-jiwa terjadi di Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan, damai sejahtera ada di Jakarta Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Bapak pemimpin kami di Jakarta. Untuk Gubernur kami Bapak Anies dan Wakil Gubernur Bapak Patria Tuhan Yesus. Kiranya roh takut akan Tuhan nyata di dalam mereka Tuhan. Mereka boleh memimpin Jakarta dengan takut akan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah amanat yang Kau percayakan ini Tuhan, boleh dilakukan dengan setia Tuhan, dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan, sehingga membawa ke Jakarta ini menjadi kota yang maju Tuhan Yesus. Kota yang damai Tuhan, kota yang penuh kasih Tuhan, karena kasih-Mu nyata atas Jakarta Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Jakarta Tuhan Yesus. Kau memberkati, Kau memulihkan Tuhan. Kau menyembuhkan Jakarta Tuhan. COVID-19 sembuh di dalam nama Yesus di Jakarta Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus perlindungan sempurna atas kami semua yang tinggal di Jakarta ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Israel Tuhan Yesus. Yerusalem baru Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami memberkati Yerusalem, Israel Tuhan. Karena ini umat kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri akan menyatakan bahwa mereka akan tahu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menjadi Juru Selamat umat manusia Tuhan Yesus. Kau berkati Yerusalem Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan, gereja GPI Mampang Perapatan Tuhan. Di mana kami boleh beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turun atas kami semuanya Tuhan, jemaat GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, otoritas yang daripada Engkau turun atas kami semua Tuhan. Ketika kami saat ini sedang mengalami beban berat Tuhan, kami mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, Kau sendiri yang datang menjumpai kami secara pribadi Tuhan, sehingga kami boleh disembuhkan, kami boleh dimenangkan Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk Opa John Tuhan yang saat ini tengah sakit Tuhan Yesus. Biarlah birur-birur-Mu Tuhan menyembuhkan Opa John Tuhan Yesus. Engkau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Di usia emasnya Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu atas Opa John ini Tuhan bertambah-tambah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan Opa John Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Opa John sembuh Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga besar Opa John Tuhan. Keluarga Pak Rudi Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus. Berkesabaran atas keluarga ini dalam merawatnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberkati secara luar biasa keluarga ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hamba-Mu ini ada hamba-Mu yang setia Tuhan Yesus. Berkati keluarga Pak Rudi, berkati Opa John Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Joyce Tuhan, yang saat ini juga berulang tahun Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Kau tambahkan kesehatan Tuhan, kasih-Mu yang sempurna untuk Oma Joyce Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna atas Oma John Tuhan. Oma Joyce Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga yang merawat, Engkau berikan kesabaran Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini kami alami, jemaat-Mu di GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami tetap berkata Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jalan keluar yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan Yesus.
Biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Semakin sehari kami semakin bersandar penuh pada Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat-saat ini Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Sepanjang hari kami perlu Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semua Tuhan Yesus. Proteksi-Mu sempurna atas kami. Berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan boleh tinggal tenang Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap sabar Tuhan, kami tetap disiplin Tuhan, kami tetap berbesar hati Tuhan Yesus. Kami tetap mendukung apapun yang diupayakan untuk pemulihan-pemulihan negara kami saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami sebentar Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan untuk kami beribadah Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir, Engkau sendiri yang mengambil seluruh Tuhan hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi siang hari ini Tuhan, ibadah kami akan berkenan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pujian kami Tuhan dan pengagungan kami Tuhan boleh berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, tidak ada satupun Tuhan kami semua yang siang hari ini Tuhan Yesus yang terlewatkan Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menjumpai kami. Setiap rumah demi rumah Tuhan Yesus, Kau hadir di dalam nama Tuhan Yesus dalam ibadah kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Bapak Wimbi Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kami Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan padamu Tuhan. Kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa iman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi membelai-membelai di akhir zaman Tuhan. Terima kasih. Kau berkati saudara-saudara kami yang saat ini bisa tidak bersama-sama kami dengan ibadah kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga akan lawat mereka Tuhan. Engkau kasih-Mu atas mereka nyata Tuhan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan doa-doa kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan kami perlu Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Kau sudah lawat kami Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-Mu Tuhan, umat pemenang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-berkat-Mu di dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita selesaikan doa syafaat. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan sama-sama fokus sama Tuhan, arahkan hati kita sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan boleh melawat kita pada pagi siang hari ini. Tuhan boleh hadir dalam ibadah di Zoom meeting ini. Kita buka hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian, aku hendak bersyukur. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur padamu ya Allah. Sebab Engkau baik, selama-lamanya kasih-Mu, selama-lamanya setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tidak dapat kami balas hanya dengan pujian, pengagungan kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau
yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Setiap kami yang percaya Opa John dipulihkan. Oh, amin. Amin. Dari Feren juga boleh disembuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh terima Tuhan pemulihan. Kami boleh terima mujizat buat keluarga kami, buat masing-masing pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami ingin bersuka cita. Memuji Kau lebih lagi Tuhan. Amin. Jemaat yang mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang baru. Kita percaya ada berkat yang baru, ada rahmat Tuhan yang baru buat setiap kehidupan kita. Dan kita mau terus perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan naikkan satu buah pujian. Tuhan Yesus baik. Tetap pulihan kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Haleluya. Kita tahu bahwa hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Amin. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati. Amin. Yes. Sebab Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Saling memberkati, katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna anugerah. Tuh, sekali lagi katakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, Ya. kita akan sama-sama membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Kami persilakan kepada Ratna. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ratna, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Voice of Pentecost, lalu firman Tuhan dari Pak Gembimbing, dan juga perjamuan kudus. Kita akan naikkan satu buah pujian temburan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji
firman-Mu Bapa, diam di bawah kaki-Mu pada pagi siang hari ini ya Allah. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, agar firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Allah, boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita buat setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap diam di bawah kaki-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dulu ya. Amin. Silakan Amin. untuk damai. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya, bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya.
FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sekali lagi dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah tempat di mana kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hari ini kami boleh terus belajar untuk percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau mengurapi hamba yang sampai isi hati-Mu. Engkau urapi juga setiap kami hendak mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ini Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, saya lihat dulu ya wajah-wajah yang luar biasa nih ya. Ya, oke ya. Kita masuk di bulan Agustus, bulan yang luar biasa, saudara ya. Bulan di mana negara kita merdeka ya. Bulan di mana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita akan terus bersyukur buat Indonesia dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita akan buka firman Tuhan dari Keluaran 33 ya. Keluaran 33 ayat yang pertama, Saudara. Saya akan bacakan Keluaran 33 ayat yang pertama ketika Musa mendengar firman Tuhan ya. Keluaran 33. Oke, saya akan bacakan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya, ini dari judulnya saja waktu saya renungkan ini luar biasa. Jadi Musa nggak minta apa-apa gitu ya, tapi Musa, terima kasih. Tapi Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ini di Alkitab yang di sini nggak ada judulnya, tapi kalau di Alkitab yang di HP sama di Alkitab yang tulisan itu ada judulnya ya. Jadi satu hal yang Musa lakukan adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ya ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ya. Terus di sini saya lompat ya saudara ya. Saya lompat
ayat yang ke 13 ya saudara ya. Ini ayat 13. Dikatakan gini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya kata Musa, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan, saudara, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, jadi ayat 12 katakan, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, nah saudara kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa-masa pandemi, masa yang tidak menentu ini, saudara, ya, masa-masa yang luar biasa, ya, saya katakan ini luar biasa karena kita akan mengenang masa-masa ini, saudara, ya, ini masa yang luar biasa. Kita harus terus dekat sama Tuhan, kita harus terus tanya tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya. Kalau kita melihat Musa, orang yang lemah lembut, ya, saudara, Musa orang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia masih terus tanya Tuhan gitu ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, ya. Jadi hari-hari ini bagian kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanyakan Tuhan apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa ini, ya, baik dalam pekerjaan kita, dalam kerohanian kita, dalam kehidupan keluarga kita, apa sih yang Tuhan inginkan gitu ya. Maka dari itu saya rindu supaya semua kita terus menjaga satu hal yang terpenting adalah saat teduh, ya, yaitu renungan harian kita kepada Tuhan, ya. Karena hari-hari itulah yang menentukan bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana kehidupan jasmani kita, saudara, ya. Waktu kita terus renungkan firman Tuhan, kita akan dapat kekuatan dari Tuhan, ya. Kalau hari Minggu kita sama-sama seperti ini, satu arah gitu, saudara, ya. Saudara mendengar firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan, ya. Tapi yang menjaga kehidupan kita sebenarnya adalah bagaimana hari lepas hari kita ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Bagaimana hari lepas hari kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita merenungkan kebaikan Tuhan gitu, saudara, ya. Sehingga kita bisa bertumbuh gitu ya. Kita bisa bertumbuh, kita ngerti banget gitu ya. Wah, dalam masa yang susah ini akan sulit kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, secara pribadi gitu, saudara, ya. Ini benar-benar satu hal yang luar biasa saya renungkan, saudara, ya. Kita susah untuk berkumpul, kita susah untuk sharing, kita susah untuk saling mendoakan mungkin, saudara, ya. Tetapi waktu kita saat teduh, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi pagi ini Tuhan ingetin saya untuk ingetin kita semua, modal kita di hari-hari ini adalah saat teduh, ya. Bilang sama saya, saudara, saat teduh, 1, 2, 3. Saat teduh gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Saat teduh. Yes, oke, ya. Jadi saudara, kalau saudara nggak punya buku harian, saudara bisa upload Alkitab, saudara, ya. Tapi kalau saudara punya renungan harian, satapan harian gitu, saudara bisa pakai itu semua. Yang penting bagaimana kita menjaga rohani kita, saudara, ya. Nah, Musa juga mengalami hal itu, saudara, ya. Jadi Musa ketika di gurun, saudara, ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Musa orang yang rindu mendengarkan perkataan Tuhan gitu ya. Tuhan berkata kepada Musa, ayat yang pertama, Keluaran 33, pergilah, berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, yaitu bangsa Israel, saudara, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan suruh Musa pergi gitu ya, ke negeri mana nih gitu ya. Terus Tuhan cuma bilang negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya. Cuma dibutuhkan satu iman percaya, ya, untuk Musa berjalan melakukan firman Tuhan, ya, saudara. Jadi satu hal yang saya renungan, saudara, ya, ayat yang
ke-15 tadi, yang ke-15 saudara ya, ke-15 dikatakan begini saudara. Berkatalah Musa kepada Tuhan ya. Jadi Musa punya hubungan pribadi yang indah ya saudara ya. Dia bisa ngomong sama Tuhan tuh ya. Dia nggak mendengarkan apa kata orang, dia mungkin nggak mendengarkan kata hatinya sendiri gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat dengan indah banget, berkatalah Musa kepada Tuhan. Ya, jadi waktu saat-saat teduh kita bisa berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi gitu saudara ya. Dikatakan berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini ya. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini saya benar-benar kagum gitu saudara sama Musa ya. Betapa Musa bukan hanya menginginkan berkat Tuhan, bukan hanya menginginkan perlindungan Tuhan, tapi Musa ingin Tuhan sendiri yang menyertai Musa gitu ya. Maksudnya berjalan bersama-sama dengan Musa gitu ya. Entah nantinya akan ada berkat Tuhan, nantinya akan ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tapi yang Musa ingin adalah bagaimana Tuhan membimbing Musa gitu ya. Kalau Tuhan nggak berjalan dengan saya nggak akan jalan ya. Jangan suruh kami berangkat dari sini ya. Saudara, betapa hebatnya ya Musa gitu saudara ya, di tengah-tengah kondisi yang ini mau kemana nih gitu, ke negeri mana gitu ya. Kalau kita mungkin coba kamu pergi ke Bekasi, udah jelas gitu saudara ya. Kamu pergi ke Depok gitu ya, ke Lenteng Agung gitu ya, pokoknya udah jelas gitu saudara ya. Ini pokoknya kamu pergi nanti ke daerah yang banyak susu dan madunya, nggak tahu kemana gitu. Tapi satu hal yang Musa pegang gitu saudara, yang Musa inginkan adalah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Maksudnya adalah kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami pergi. Ya, jangan suruh kami pergi. Ya, jadi saudara kasih Tuhan Yesus, betapa Musa orang yang menantikan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya saudara. Ya, saya melihat bagaimana kerendahan hati Musa ya saudara. Bagaimana Musa sebenarnya mau rendah hati berkata, kalau nggak ada Tuhan saya tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Musa mau berkata, kalau Tuhan nggak bimbing saya itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi satu hal bahwa Musa bilang, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat ya. Kami nggak mau kalau engkau tidak membimbing kami, kalau engkau tidak bersama dengan kami ya. Kami nggak mau apapun yang engkau tawarkan, ada susu madunya, daerah yang di sana itu luar biasa ya, pokoknya ada harta karun, ada macam-macam gitu. Tapi kalau engkau tidak membimbing kami nggak mau pergi. Ya, saudara, satu hal yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita mau mengambil keputusan itu ya semua maunya kita aja gitu. Ya, kita nggak berdoa dulu, kita ambil keputusan. Pokoknya begini ya. Saudara, saya belajar gitu ya. Saya bukan orang yang sempurna. Waktu saya renungan firman Tuhan ini, oh iya, saya harus lebih lagi. Ya, saya harus lebih lagi seperti Musa. Saya belajar. Kita harus belajar dari Musa. Ya, apapun yang kita akan ambil keputusannya saudara ya, dalam banyak hal, mungkin pekerjaan, mungkin kehidupan kita gitu saudara ya, bisnis kita atau apapun saudara ya, kita mesti tanya Tuhan yang pertama, yang kedua minta Tuhan menyertai ya saudara. Karena begini saudara ya, kadang-kadang kita bukan dengar kata Tuhan sih, dengar kata hati gitu saudara ya. Nah, dengar kata hati. Nah, ya tapi kalau kita mendengar kata hati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan buat sesuatu yang lebih baik. Amin saudara. Tuhan akan buat sesuatu yang indah gitu saudara. Asalkan Tuhan menyertai kita ya. Jadi Musa benar-benar dia minta, Tuhan bimbing kami. Tuhan, engkau sendiri yang harus bimbing kami. Engkau sendiri yang harus bersama-sama dengan kami ya. Mau nanti di sana ada tempat yang banyak susu madunya gitu ya, kita nggak peduli. Yang kami peduli adalah Tuhan bersama dengan kami ya. Nah, saudara dan Tuhan Yesus, ini sesuatu iman yang luar biasa dari Musa gitu saudara ya. Kalau Tuhan sempat ditawarin satu CK yang besar saudara ya. Saya nggak sebut deh namanya saudara ya. Ayo Wim, gabung Wim ke sini gitu ya. Gabung gitu ya. Saya doa gitu saudara. Tuhan, bener nggak sih? Ini enak juga nih untuk jenjang karir kependetaan sih, lumayan gitu. Karena ini
gerejanya oke gitu saudara ya. Tapi saya doa enggak, kamu harus bersama keluargamu ya. Kamu harus bersama di GBI Mampang bertumbuh ya. Oh, oke Tuhan gitu ya. Saya penawarannya itu luar biasa gitu saudara ya. Menarik sekali gitu ya. Tapi saya tanya Tuhan dan Tuhan bilang enggak ya. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, jadi pentingnya bagaimana kita mendengar apa kata Tuhan nih saudara ya. Saya ambil keputusan enggak, saya tetap di GBI Mampang ya. Apapun yang terjadi, asalkan Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai setiap jemaat di tempat ini, nggak apa-apa. Kita nggak banyak, tapi kita saling mengenal, kita bisa dekat, kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa dekat. Oh, kalau waktu seperti dulu ya saudara, aduh saya kangen banget saudara, bisa ibadah sama-sama gitu saudara ya, pulang ibadah kita bisa makan sama-sama gitu saudara. Wah, luar biasa, kita bisa ada acara jalan-jalan saudara ya. Wah, itu kita merindukan hal-hal yang seperti itu saudara ya. Ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita harus dengar apa kata Tuhan saudara ya. Musa dia tanya sama Tuhan ya. Kalau saya sekelas Musa mungkin ya udahlah jalan aja dah gitu kan, apa kata Tuhan itu jalan aja ya. Tapi Musa iya sih nurut sama Tuhan, tapi dia minta satu hal, engkau harus tetap membimbing kami ya. Kalau engkau nggak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat ya. Jadi di dalam hal mengikut Tuhan, Musa sungguh-sungguh gitu ya saudara ya. Jadi saya rindu hari-hari ini kita semua minta tuntunan Tuhan, kita semua minta penyertaan Tuhan saudara ya. Mungkin kita bukan orang yang wah iya Tuhan bicara sama saya gitu ya. Wah Tuhan suruh saya gini ya. Mungkin kita nggak seperti itu saudara ya. Tapi mungkin juga ada gitu saudara ya. Tapi kalau misalnya nggak, Tuhan saya nggak tahu nih saya harus gimana. Tapi Tuhan sertai saya ya. Ya saudara, apapun yang kita lakukan, alami, kalau Tuhan beserta dengan kita, saya percaya Tuhan berikan yang terbaik karena Dia Bapa yang baik saudara. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saya rindu bahwa hari-hari ini di tengah-tengah masa seperti ini kita tetap mengarahkan hati kita pada Tuhan, kita tetap saat teduh sama Tuhan. Saudara, nanti saya coba forward lagi bulan Juli udah sampai di mana, nanti kita sama-sama gitu saudara ya. Nah saudara dalam Tuhan Yesus, jadi itu yang mau saya sampaikan saudara hari ini, yang Tuhan taruh kuat di dalam saya, bahwa apapun yang kita lakukan kita harus minta penyertaan Tuhan saudara ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara ya, kita minta penyertaan Tuhan ya. Kita percaya Tuhan itu Bapa yang baik, pasti sertai kita saudara ya. Dia sudah mati buat kita ya. Alkitab katakan saudara ya, kalau anaknya saja diberikan, apa sih yang nggak diberikan sama kita saudara ya. Semuanya pasti diberikan ya. Nah kadang-kadang kita pakai kekuatan kita sendiri, kadang-kadang kita pakai pikiran kita sendiri ya, kadang-kadang kita pakai kepandaian, kepintaran kita sendiri, sehingga kita ambil keputusan, kita nggak tanya Tuhan saudara ya. Nah saudara dalam Tuhan Yesus, jadi pagi tadi saya waktu berdoa, saya renungkan firman Tuhan, wah benar-benar yang kita butuhkan hari-hari ini bukan tuntunan orang hebat, tapi tuntunan Tuhan dalam hidup kita saudara ya. Kita nggak perlu dituntun oleh orang kaya saudara, tapi kita perlu dituntun Tuhan ya, karena Dia Allah yang kaya saudara ya. Kita perlu mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar kata orang gitu saudara ya. Jadi waktu saya renungkan, Tuhan, saya perlu Tuhan ya, Tuhan bimbing saya ya. Saya berdoa buat setiap jemaat di GBI Mampang, Tuhan pegang juga, Tuhan pegang semua jemaat ya, Tuhan pegang semua yang ada ya. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, saya tahu ini nggak mudah saudara ya, nggak mudah saudara ya. Beberapa hari yang lalu teman saya Kadepkul, gembala juga saudara ya, itu berpulang gitu saudara ya. Kita masih ingat masa-masa di mana sama-sama kumpul kepala departemen KUL gitu ya, seluruh
GB Gatot Subroto ya, dia selalu membawa keceriaan, tetapi dia harus pulang duluan, saudara ya. Kita nggak tahu kapan kita akan pulang ke rumah Tuhan, saudara. Tapi satu hal bahwa kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita, saudara. Amin, saudara. Saya ada beberapa grup di WA, grup SMP, grup SMA, lalu ada grup dari gereja yang lama juga, saudara ya. Wah, itu benar-benar masalah demi masalah muncul, saudara ya. Saya renungkan, saudara ya, nggak apa-apa deh ada masalah ya, nggak apa-apa deh ada masalah, yang penting Tuhan menyertai kita ya, yang penting kita minta bimbingan Tuhan ya. Saudara mungkin ingat bagaimana saya pernah sakit stroke iskemik, saudara ya, penyumbatan. Saya tahu Tuhan menyertai saya, Tuhan sembuhkan saya berkat doa-doa saudara semuanya juga. Gitu. Jadi satu hal, mari hari-hari ini kita pandang Tuhan, kita ingat Tuhan terus, saudara ya, terus renungkan firman Tuhan, jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan Yesus ya, dan percaya Tuhan pasti menyertai kita. Karena dia nggak bisa berdusta, namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara ya. Yang kedua, dia Bapa kita ya, dia yang ketiga, dia kekasih hati kita, saudara ya. Saudara itu bukan orang yang sembarangan ya, amin, saudara ya. Saudara bukan orang yang sembarangan, saudara orang yang dicinta Tuhan, saudara orang yang luar biasa ya. Bukan pribadi yang biasa yang mencintai saudara, tetapi pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan yang mencintai saya dan saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari, saya percaya saudara orang yang dekat dengan Tuhan, tapi saya rindu hari-hari ini kita lebih lagi dekat sama Tuhan, kita lebih lagi peminta bimbingan Tuhan seperti Musa ya. Musa orang yang dekat dengan Tuhan, tapi dia tetap bilang, engkau sendiri yang harus membimbing kami ya. Kalau engkau nggak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Waduh, Musa ngotot sama Tuhan, saudara ya. Saya baca ini, saudara, wah ini luar biasa ya. Saya kadang-kala iman saya nggak sampai seperti ini, saudara ya. Jalan-jalan aja gitu, saudara ya. Terabas aja gitu ya. Tapi Musa enggak, saudara ya. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, tapi dia dengan rendah hati dia bilang, kalau Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak bimbing saya, Tuhan nggak sertai saya, jangan suruh deh saya jalan. Ya, wah, saudara, waktu saya renungan hal ini, wah, luar biasa. Saya minta hati ini, ya, saya minta hati Musa ini buat diri saya gitu, saudara ya, supaya saya bisa terus berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Ya, nah, saudara dalam Tuhan Yesus, jadi hari-hari ini mari kita sama-sama saling mengingatkan juga satu dengan yang lainnya, ya, untuk kita terus berjalan dalam bimbingan Tuhan. Ya, kalau saya suka kirimin ayat-ayat firman Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu sih, sampai nggak ya saudara ya firman Tuhan itu ya? Sampai nggak ya? Boleh buka mic-nya? Hah? Sampai ya. Ya mungkin secuplik gitu, saudara ya. Karena saya biasanya bacanya 1-2 pasal, tapi ada ayat yang di-highlight lalu saya coba kirim gitu ya. Karena saya rindu semua bertumbuh, tapi gimana caranya? Kita nggak bisa bertemu, kita sering bertemu ya, kita kirim-kirim firman Tuhan gitu, saudara ya. Tapi satu hal lagi yang mau saya sampaikan adalah kita bertumbuh itu kita harus lakukan dengan kemauan diri sendiri gitu, saudara ya. Kalau udah ada kemauan diri sendiri, kita bisa dengar radio gitu ya, kita bisa dengar lagu-lagu rohani, kita cari makan sendiri gitu, saudara ya. Kita baca firman Tuhan sendiri, renungin sendiri gitu, saudara. Wah, itu luar biasa. Saya suka lihat si Natania juga, saudara gitu ya, kalau habis ibadah kita dia ikut ibadah yang lainnya nggak apa-apa gitu ya, ikut ibadah ini nggak apa-apa karena cari makan, tapi dia tahu rumahnya di mana, oh di Mampang gitu ya, tapi dia cari makan tempat lain nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa, kalau makanannya enak bagiin ke kita gitu, saudara, iya nggak ya. Kalau itu bergizi, renungannya bagus, bilang, Pak Gem, ini kita ibadah di sini dapat begini-begini, coba bagiin gitu, saudara. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saudara. Amin, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan Yesus, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Jadi saya rindu supaya kita punya hati seperti Musa yang terus pingin bimbingan Tuhan tiap hari, saudara. Ya,
Saya rindu supaya kita punya hati seperti Musa yang terus kejar Tuhan, pokoknya kalau Tuhan nggak ngomong, saya nggak akan jalan, ya, saudara. Ya, jadi saudara, makanya pagi hari itu penting kita saat teduh kita sendiri gitu, saudara. Ya, maksudnya bukan bareng-bareng istri, bareng suami, nggak, tapi sendiri gitu ya. Karena waktu sendiri itu kita bisa dapat sesuatu yang berbeda gitu, saudara. Ya, sendiri. Kalau saya puji Tuhan masih sampai dengan saat ini saya catat gitu, saudara ya, apa yang Tuhan firman Tuhan apa, terus saya cuplik, terus saya catat gitu ya, niru renungan harian sih gitu ya. Renungan harian kan begitu, saudara ya, ada ayatnya, terus dia bikin ulasannya gitu ya. Saya masih seperti itu gitu, saudara. Saya pertahankan gitu karena saya tahu cuma firman Tuhan yang jaga hidup saya. Ya, cuma firman Tuhan yang buat saya kuat hari-hari ini ya, bukan yang lain-lainnya, saudara ya. Jadi itu, saudara, yang mau saya sampaikan hari-hari ini, saudara. Kalau saudara perlu dukungan doa, saudara boleh kirim lewat grup WA yang ada. Kita manfaatin grup yang ada, saudara ya. Pak Ageng butuh dukungan doa, atau Pak Dia, atau Mas Damar butuh dukungan doa gitu ya. Pak Daru, saya butuh dukungan doa gitu ya. Pak Sujadi butuh dukungan doa gitu ya, saudara. Pokoknya sampaikan gitu. Kita kan doa sama-sama. Kita percaya ya, kalau dua orang sepakat tentang sesuatu, maka Tuhan akan berikan, saudara ya. Jadi saudara selain punya di sini suami-suami punya istri bisa sepakat dengan istrinya gitu ya, yang istri punya suami bisa sepakat dengan suaminya, tapi juga punya keluarga besar GBI Mampang Perapatan yang kita bisa doa sama-sama gitu, saudara ya. Jadi hari-hari ini mari kita terus minta bimbingan Tuhan. Hari-hari ini kita terus kuat di dalam Tuhan ya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa sebelumnya. Kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya Tuhan bimbing kami. Tuhan pimpin kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami bukan apa-apa ya Tuhan, di luar Engkau kami nggak bisa buat apa-apa ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus, kami perlu pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap kami di tempat ini, biar kami boleh menjaga kehidupan pribadi kami hari lepas hari ya Tuhan. Saat-saat teduh kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, renungan harian kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hamba berdoa ya Tuhan, firman-Mu menjaga kami semua di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna buat setiap umat-Mu di tempat ini, Tuhan, jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus, kesehatan daripada-Mu Tuhan ada atas setiap jemaat ya Tuhan, bersama dengan keluarga besarnya ya Tuhan Yesus, baik yang hari ini ikut maupun yang tidak dapat ikut ibadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, seperti Engkau menyertai Musa, Engkau juga menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan, di mana kami boleh mengingat ya Tuhan akan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia dan menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan, itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati saudara dalam perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mari kita masing-masing sama-sama introspeksi, kita masing-masing berdoa,
lihat keadaan diri masing-masing, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, ampuni anak-anak-Mu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kasih Tuhan Yesus, sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ucap syukur sama Tuhan, jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam, mari kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penebusan dosa Tuhan. Terima kasih buat penebusan salah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. 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 Bapak ucap syukur ucap kasih-Mu ya Allah. Kalau kami boleh renangkan untuk mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib, menang Kau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan juga baca firman-Mu, untuk kami boleh terus Bapak mengandalkan Engkau Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Terus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Oke.
Baik, ada sedikit kendala. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap petugas yang telah melayani pada ibadah pagi siang hari ini. Terima kasih buat Pak Agam yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Daniel maupun Ratna tadi yang sudah Damar yang telah menjadi pendoa syafaat, membaca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga, lalu Damar sebagai host. Dan juga terima kasih kepada guru sekolah minggu, guru GC yang sudah melayani pada ibadah sekolah minggu maupun ibadah GC. Baik, lalu kemudian pengumuman untuk yang berulang tahun di satu minggu ke depan, yaitu kebetulan hari ini ada Oma Joyce ya, yang berulang tahun di tanggal 1 Agustus, lalu ada ulang tahun pernikahan yaitu Bapak Ibunya Feren ya, tanggal 1 Agustus. Ya. Bapak dan Ibu Feren. Baik. Lalu juga Bapak Jeffrey dan Ibu Endang ya. Kita doakan juga untuk Ibu Endang boleh pulih dan sembuh dari sakitnya. Tadi di chat oleh Bugam, mohon doanya. Jadi ada dua ya, ada Opa John, lalu ada Ibu Endang. Itu kita terus doakan dalam doa-doa kita. Lalu yang kemudian setiap hari Sabtu kita ada doa, yaitu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Adalah doa bersama dengan pemimpin gereja-gereja di seluruh dunia, dari Amerika, dari Kanada, lalu dari Eropa, dari seluruh dunia. Kita sama-sama untuk berdoa, memuliakan, memuji dan menyembah Tuhan untuk Pentakosta ini boleh terjadi, amanat agung boleh jalankan hari-hari ini. Lalu juga persembahan perpuluhan juga boleh dibantu, diklik aja gitu Damar, nggak usah digedein. Ya, firman Tuhan dari Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang dapat di layar. Bagi transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bugam Rina. Lalu diingatkan juga untuk kita tetap melakukan 6M, yang membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Lalu untuk yang belum divaksin, untuk dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Lalu kami ingatkan juga untuk setiap orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu maupun junior church dapat bergabung dalam ibadah sekolah minggu online maupun junior church online, di mana akan di-share untuk linknya di WA group. Juga diingatkan pada teman-teman lain mungkin berkomunikasi melalui WA dengan teman-teman yang lain yang belum beribadah, untuk kita dapat beribadah bersama muji menyembah Tuhan dalam ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya.
segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan Tuhan yang memerintah. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kau Raja di atas segala raja, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau yang Allah yang terus kami agungkan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Pak, kami bimbing Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pakai sudut jalan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan dan berikan roh kewibawaan Tuhan daripada Engkau ya Aba, yang boleh memimpin kami, menuntun kami Tuhan, masuk dalam siap rencana-Mu. Untuk GPI Mampang boleh meresponi akan siap panggilan-Mu ya Allah. Kami boleh masuk dalam era Pentakosta ketiga. Kami boleh mengalami era Pentakosta ketiga ini Bapak, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat siap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban boleh Kau berikan kelegaan Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru daripada Engkau ya Allah. Lutut yang lemah Engkau yang kuatkan, teguhkan Tuhan Yesus. Hati yang patah Engkau yang bahalu Tuhan, yang sakit Bapak Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat masih berlaku Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini ya Bapak. Kau yang pelihara siapa anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini ya Allah. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari kita kasih Tuhan Yesus Kristus, angkatan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus, kiranya berkat yang melimpah-limpah dan sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih Pak Daru, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gem, terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pak Gem. Dan Selamat hari Minggu semua. Daniel. Selamat hari Minggu semuanya. Dan Salam buat Opa ya, Pak Rudi. Salam buat Opa. Terima kasih Pak Gem. Ya, sembuh. ya, Terima kasih Pak Gem. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Chris, berkati Kak Chris. ini udah sembuh ya.